Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idi Bagus Gidarga Bawina, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu tokoh yang menurut saya memiliki peranan yang penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya bukan hanya masyarakat Indonesia yang ingin Indonesia merdeka, namun ada beberapa orang luar negeri yang turun ikut serta dalam membantu memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Muriel Stuart Walker. Nah, jadi Muriel Stuart Walker lahir pada 19 Februari 1898 di Glasgow, United Kingdom, dan wafat pada 27 Juli tahun 1997 di Sydney, Australia. Yang lahir dengan nama Muriel Stuart Walker adalah seorang wanita Amerika Skotlandia yang paling dikenal karena karyanya sebagai penyiar radio di Republik Indonesia pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Nah, jadi Muriel Stuart Walker ini atau bisa dipanggil Ketut Tantri menuliskan kisah perjalanannya dalam autobiografi yang berjudul Revolt in Paradise atau Revolusi di Nusa Damai. Teman, jadi berikut adalah biografi dari Muriel Stuart Walker, dan sekarang kita akan membahas bagaimana peranan Muriel Stuart Walker pada kemerdekaan Indonesia. Jadi di Bali dia diangkat menjadi keluarga oleh Kerajaan Kelungkung. Kami namakan Ketut, yang dalam bahasa Bali berarti anak keempat. Segera akan kupanggil pedanda menurut adat leluhur kami. Kau akan kami beri nama lain yang akan merupakan nama yang ditakdirkan untukmu. Cerita Ketut di autobiografinya menunjukkan kata sang Raja Kelungkung, ayah angkatnya. Kehidupan Tantri di lingkungan Kerajaan Kelungkung membuat dia mencintai Indonesia. Dia banyak membantu perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaannya. Ia sempat berpindah-pindah daerah termasuk ke Surabaya dan Yogyakarta. Pada 10 November 1945, di tengah perang, ia dengan lantang membacakan pidato berbahasa Inggris. Aku akan tetap dengan rakyat Indonesia, kalah atau menang. Sebagai perempuan Inggris, barangkali aku dapat mengimbangi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan kaum sebangsaku dengan berbagai jalan yang bisa aku kerjakan, ungkapnya. Perwakilan Denmark, Swiss, Uni Soviet, dan Swedia, kuminta mereka menyertai aku dalam siaran malam itu untuk memprotes tindakan pengeboman serta menyatakan sikap mereka mengenai tindakan Inggris di Surabaya, tulisnya lagi. Peristiwa tersebut membuat Ketut Tantri dijuluki Surabaya Sui. Jadi ceritanya diawali dengan pilihannya untuk bergabung dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan itu membuat kalangan pers Indonesia menjulukinya penggugat dari Surabaya. Ia diketahui mulai akrab dengan dunia politik setelah menjalani diskusi intens dengan anak Agung Nura Putra, tertua raja yang mengangkatnya sebagai anak. Menyadari dirinya menjadi target Jepang, Tantri memutuskan sembunyi di Solo. Namun nahas, keberadaannya diketahui Jepang dan akhirnya ia pun ditahan Kambatai, satuan polisi militer Jepang. Perempuan itu dibawa ke sebuah penjara di daerah Kediri. Kondisi sialnya sangat memprihatinkan, di mana tempat tidurnya hanya beralaskan tikar kotor dan bantal yang terbuat dari merang. Sudah menjadi sarang bagi kutu busuk. Sementara berfungsi sebagai jamban adalah lubang di tanah dengan seember air kotor di sampingnya. Tantri hanya diberi makan 2 hari sekali, itu pun hanya segenggam nasi dan garam. Hasilnya, berat badannya turun 5 kg dalam minggu pertama. Kelaparan dan kejorokan memang menjadi senjata andalan Jepang kala itu. Ini ditunjukkan untuk mematahkan semangat para tahanan sehingga mereka mau memberi informasi yang dibutuhkan. Kendati mengalami bertubi-tubi penyiksaan bahkan nyaris dieksekusi, Tantri memilih tetap bungkam ketika disodori pernyataan dengan aktivitas bawah tanahnya. Dan setelah ditahan kurang lebih 3 minggu, ia pun dibebaskan. Pasca kebebasannya, ia diberi 2 pilihan: kembali ke negerinya dengan jaminan pengamanan tentara Indonesia atau bergabung dengan para pejuang. Dan Tantri pun memilih opsi kedua. Pada saat itu, ia diculik oleh sebuah faksi tentara Indonesia dan diminta untuk siaran di radio gelap yang mereka kelola. Namun ia berhasil dibebaskan oleh pasukan Bung Tomo. Ketika pemerintahan Indonesia pindah ke Yogyakarta,
Ia pun bergabung sebagai penyiar di Voice of Free tahun 1946 dan 1947. Dan ia dilaporkan pernah menjadi mata-mata yang berhasil menjebak sekelompok pengkhianat. Marabahaya senantiasa mengincar Tantri, sementara ketenaran dan kerelaannya untuk berkorban membuatnya menjadi rebutan sejumlah faksi politik. Tantri juga pernah dikirim ke Singapura dan Australia dalam rangka menggalang solidaritas internasional, tanpa visa ataupun paspor dan hanya bermodal kapal tua yang dinahkodai seorang pria berkebangsaan Inggris. Ia berhasil lolos dari blokade Laut Belanda. Nah, Tantri pun menetap di Indonesia selama 15 tahun sejak 1932 hingga 1947. Pada tanggal 10 November 1998, pemerintah Indonesia mengganjarnya dengan bintang Mahaputra Naraya atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai di Kementerian Penerangan pada 1950. Perempuan yang disebut sebagai salah satu perintis hubungan persahabatan Indonesia-Australia itu memang tak hanya mengangkat senjata ataupun tutup usia sebagai warga negara Indonesia. Ketut Tantri justru memanfaatkan identitasnya sebagai orang asing berbahasa Inggris untuk mengambil peran dalam ranah diplomasi yang mengedepankan komunikasi dan jelas apa yang dilakukan itu penuh resiko. Dan dalam tulisan di buku catatan hariannya sebelum meninggal ia menulis, "Apa yang aku lakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku. Jika aku mati, tabur abuku di pantai Bali." Saat wanita gagah ini meninggal, di peti jenazahnya ditutupi bendera merah putih dan diberi rendah-rendah khas Bali seperti permintaannya. Nah, itulah tadi biografi dan tugas dari Muriel Stuart Walker dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya ucapkan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.